kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan, kita persembahkan kepada junjungan alam, Shadiqul Masduq wa khairul makhluk, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya hidup yang dihiasi dengan iman dan Islam. Penghormatan saya kepada ustadz dan ustazah serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Izinkanlah pada malam yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah pidato yang berjudul Ilmu Kunci Sukses Dunia dan Akhirat. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Profesor Dr. Amin Rais, salah seorang tokoh reformis Indonesia, pernah mengatakan, umat Islam saat ini, terutama umat Islam yang ada di Indonesia ini, adalah umat yang tertinggal, terbodoh dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia ini. Hadirin, mari kita perhatikan sumber daya alam di Indonesia yang subur dan makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa-bangsa lain. Pendidikan Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang, bahkan berada pada urutan 110 dari 117 negara di dunia. Eksesnya, hadirin, tidak sedikit anak-anak terputus belajar, tidak sedikit guru-guru menuntut kesejahteraan, dan tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetisi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan sekaligus mengkhawatirkan, ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam pendidikan. Timbul pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan penggalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Imam Ali As-Sabuni dalam Safawatut Tafasir menjelaskan, ayat tersebut telah memberikan kita tuntunan mengenai salah satu kriteria hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa derajat manusia
karena dua hal. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah karena imannya. Iman merupakan komponen penting dalam diri seorang muslim yang mencerminkan sisi ukhrawiyah seseorang. Dalam hal ini kita diajak untuk menyiapkan segala hal untuk menuju kesuksesan akhirat dengan meneguhkan iman, menjalankan dakwah. Dan yang kedua karena ilmunya. Ilmu merupakan bekal utama bagi manusia untuk melangsungkan hidup yang baik dan tertata, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa ilmu kita tak bisa apa-apa, sebab segala hal di muka bumi ini membutuhkan ilmu. Contohnya, jika kita ingin menjadi dokter, kita harus belajar dari SD sampai perguruan tinggi terlebih dahulu. Jika kita ingin bisa berenang, kita harus belajar bagaimana cara untuk berenang. Bahkan tidak hanya dalam masalah duniawi saja, dalam masalah keagamaan pun kita membutuhkan ilmu. Saat kita berpuasa, kita harus tahu tata cara dalam berpuasa. Saat kita sholat, kita harus tahu tata cara dalam sholat. Jika ilmu telah didapat, maka tiada hal yang mustahil yang dapat dikerjakan oleh manusia. Betul teman-teman? Dengan demikian hadirin, kesuksesan hanya akan mendatangi orang-orang yang mampu berjuang, mampu bertahan, dan mampu memiliki kualitas iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi sarjana-sarjana pintar, teknokrat brilian, dan politikus cerdas. Tetapi kita pun dituntut untuk menjadi orang-orang yang benar, insan-insan yang beriman, serta individu-individu yang berakhlakul karimah, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kesimpulan dari pidato saya ini adalah yang pertama, untuk membangun bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sukses dunia akhirat adalah impian semua orang. Untuk menggapai hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, tiada gading yang tak retak, retanya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tak berbuat salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.